Hai Bunda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Suryanta Camp, a home base for creativities. Nah, hari ini aku akan membahas tentang porogapit karena ada beberapa permintaan dari Bunda di sekolahnya Mbak Ania untuk mencari tahu bagaimana sih bisa mentransfer ilmu mengenai porogapit atau pembagian bersusun yang mudah dan enak dimengerti oleh putra-putrinya gitu. Semoga video ini bisa bermanfaat ya Bunda, dan jangan di skip. Jangan lupa juga subscribe dan memberikan komentar yang positif untuk kemajuan The Suryanta Camp. Oke Bunda, kita langsung ya. Porogapit atau pembagian bersusun. Nah, pembagian bersusun itu seandainya ada satu pembagian seperti ini contohnya, 512 bagi 10, 70 dibagi 3 dan seterusnya, maka akan lebih mudah kalau kita menyelesaikan dengan pembagian pola bersusun. Nah, itulah yang disebut sebagai porogapit. Porogapit itu tujuannya adalah supaya bilangan yang besar, puluhan, kemudian ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu bisa dikerjakan tanpa kalkulator. Prinsip dari porogapit adalah ibu punya rumah seperti ini. Nah, rumah ini ada di dalam rumah dan ada di luar rumah. Yang ada di dalam rumah adalah yang akan dibagi, yaitu contohnya di sini ada 512, berarti di sini 512. Kemudian yang di luar rumah itu adalah pembaginya, yaitu dibagi 10 seperti ini Nda. Karena pengalaman dari aku nih, biasanya ada anak-anak yang pada saat sudah ada soal begini kemudian diselesaikan dengan porogapit, dia terbalik. Jadi sebelah sininya 10, sebelah sininya 512. Itu banyak sekali. Aku ngajarin anak-anak tetangga tuh yang gak bisa, kemudian main ke rumah Mbak Ania, kemudian aku ajarin, biasanya mereka terbalik. Itu masalah pertama. Masalah kedua, biasanya juga ketika misalnya nih Anda, dari gurunya dia sudah punya soal seperti ini. Misal nih ya, kita acak aja lah, 72, terus di sini ada 4. Nah, ada soal seperti ini, kemudian aku suruh baca. Ayo dibaca dulu berapa dibagi berapa. Maka dia akan membaca 4 dibagi 72 begitu. Jadi dia tidak paham porogapit itu seperti apa. Makanya ini dulu yang paling dasar yang harus kita tekankan ya. Nanti sampaikan sama putra atau putri bikin soal yang seperti ini, kemudian dia suruh gambar ini. Jadi gambar dan nulis seperti ini. Ya paling 3 soal lah ya, 3 atau 4 soal. Kemudian dibalik. Lalu dia disuruh nulis berapa bagi berapa. Jadi misalnya Bunda sudah ngasih seperti ini, nanti dia disuruh nulis ini pembagiannya berapa bagi berapa. Jangan sampai terbalik. Kalau masih terbalik, Bunda harus meyakinkan itu dulu supaya tidak terbalik ya. Jadi misalnya nanti disuruh 72 dibagi 4 seperti itu. Sekarang poin yang kedua. Untuk masalah porogapit, biasanya sistem utama yang saya tekankan pada anak adalah ketika kita bicara porogapit seperti ini, maka di dalam rumah ada unsur operasi. Operasi apa itu Ibu? Operasi unsur-unsurnya adalah ketika di dalam menuju keluar ada operasi pembagian. Kemudian ada juga operasi pengurangan. Ini ditekankan sama putra atau putri kita ya. Jadi ada operasi pembagian dan operasi pengurangan. Itu satu. Yang kedua, operasi yang kedua apa Bu? Harus ditekankan bahwa yang ada di luar, katakanlah Ibu bilang A dengan B di sini, maka yang luar harus dikalikan dengan luar. Jadi kalau luar dengan luar itu operasinya adalah dikali. Kalau dalam dengan luar operasinya dibagi. Gitu aku tekankan sama Mbak Nia. Ya, terus habis gitu, itu poin kedua.
Poin yang ketiga apa ya Bu? Poin yang ketiga Mbak Ania, nanti akan ada sistem pengurangan, bisa jadi 1 kali, bisa jadi sampai 5 kali ke bawah. Tapi hasilnya harus tetap 0. Seperti itu. Ini ada rumah begitu. Kita sampaikan ya. Ini ada rumah yang di dalam adalah 416, yang di luar adalah 2. Maka cara bacanya bagaimana? Gitu. Nanti dia akan baca 416 dibagi 2. Pinter. Langkah yang kedua. Kata ibu tadi bahwa yang di dalam ketika berteman dengan yang di luar maka harus dibagi. Oke, maka kita cek dulu. Ini ada 3 angka. Daripada kita langsung 41 atau 416, satu-satu kita cek mulai dari depan. Nah, ini dari depan. Angka berapa ini nak? 4 kata dia. Oke, 4 dibagi 2. Besar dibagi kecil. Bisa tidak ya? Bisa kata dia. Maka kita cek 4 dibagi 2. Itu langkah yang pertama. Nah, lalu kita suruh dia nulis seperti pembagian tempo dulu ya. Bahwa 4 dibagi 2 sama dengan 2 kali titik-titik sama dengan 4. Ini kan pasti mudah kalau untuk level kelas 3, kelas 4 udah hafal. Ini pasti kali berapa, Nduk? Kali 2. Berarti di sini 2 gitu. Maka di sini hasilnya adalah 2. Langkah yang kedua adalah luar dengan luar diapakan? Dia sudah mulai paham. Ini dikali Ibu. Oke, berarti yang ada di sini adalah dikalikan. 2 kali 2 berapa? 4. Nah, masalahnya letak 4 berada di mana, Nak? Apakah di bawah angka 4, di bawah angka 1, atau di bawah angka 6? Ya di bawah yang dibagi dong, Bu. Katanya Mbak Ania biasanya kayak gitu ya. Berarti di bawahnya 4. Maka kita tulis di sini 2 kali 2, 4. Seperti itu. Kemudian kita kasih garis dan operasi yang ada di dalam rumah itu selain pembagian, lalu bagian ke bawah sini adalah pengurangan kata dia. Nah, kalau sudah seperti ini kita cek. Nggak mungkin 6 dibagi kosong, nggak ada apa-apanya. 1 dibagi hantu juga nggak mungkin. Maka tambahkan apa, Nduk? 0 Ibu. Ada berapa 0? 2. Maka konsekuensi dari penambahan 02 bagian atasnya juga ditambahkan dengan 02. Seperti ini. Tapi jangan lupa ditambah. Kenapa harus ditambah? Karena hasil akhirnya belum 0 gitu ya. Kita turunkan angka 6 kurangi 0 tetap 6. 1 kurangi 0, 1. 4 kurangi 4, 0. Wes, berhenti dulu. Lalu langkah yang kedua adalah di dalam ketika berinteraksi dengan yang di luar diapakan? Bagi Bu katanya. Sudah mulai paham dia. Berarti 16 dibagi 2. Tulis di sini caranya. 16 dibagi 2 sama dengan 2 kali titik-titik sama dengan 16. Jadi perkalian dan pembagian adalah dasar yang mutlak bagi putra atau putri kita untuk terus memahami matematika ke depan-depannya gitu Bunda ya. Jadi benar-benar harus kuatkan dengan cara pengertian dasar, bukan hanya dengan cara hafalan ya. Nah, 2 kali titik-titik sama dengan 16. Kata Ibu kali berapa saja? Dia masih ingat. Kali 2 kali 5 kali 9. Oke. Kalau angka 2 dengan angka 16 mau kali berapa? Kali 9 Bu. Biasanya dia senang gede. Oke, kita cek 2 kali 9 sama dengan. Ini angka 2 tidak ditulis karena pencerminan dari 2 yang di sini. Nah, masih ingat nggak bisa pakai cara cepat? Kalau angka 9 Bunda, ya caranya adalah dengan ini seperti ini dan sistem tekuk ya. 9 kali 2 berarti 1, 2 tekuk. Seperti ini ya. Terus dia menghitung. Sebelah sini 10, sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berarti 10 tambah 8 adalah 18. Loh kok ini masih 18 Bu? Yang diminta adalah 16. Berarti 18 kelebihan. Kalau kelebihan berarti operasi perkaliannya harus dinaikkan. Supaya lebih kecil nanti hasilnya. Kali berapa Nduk? 9 berarti atasnya 9 adalah 8 Bu katanya. Oke, 2 kali 8. Kalau 2 kali 8 berarti angka 18 ini juga harus naik alias mundur 2 poin. Sebelum 18 adalah angka
17, 16. Berarti 2 poin ya, Nduk. Oke, berarti di sini adalah 16. Benar. Maka kalinya adalah kali 8. 16 dibagi 2 adalah 8. Begini, kita masukkan di sini 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 kalau sudah, karena di sini belum 0, kalau operasi luar dengan luar diapakan? Tadi diapakan? Kali, kata dia, dikali. Berarti 8 kali 2 adalah sama kan? 16. Angka 16 dengan 16 dikurangi hasilnya sudah paten 0 seperti ini. Maka operasi ini tinggal lihat hasilnya. Hasil akhirnya bukan 0, tapi hasil akhirnya yang ada di bagian atas. Angka 200 ditambah 8. Kalau dia masih bingung, ya sudahlah Bunda, nggak apa-apa, agak pelan-pelan. 200 ditambah 8. Angka 8 letaknya di mana? 8 satuan, puluhan, atau ratusan? Nanti dia pasti kalau udah level kelas 3, kelas 4 tahu. Satuan, kalau satuan dimulai dari belakang kan? Satuan, puluhan, ratusan. 8 adalah satuan. Maka letakkan dia persis di bawahnya satuan pada angka 200. Nah, ditambahkan 0 tambah 8, 8. 0 di sini 0 berarti di sini 0. Kemudian 2 di sini 0 berarti di sini 2. Maka hasilnya adalah 208 gitu. Jadi jangan langsung siswa disuruh atau putra-putri kita disuruh langsung. Biasanya mereka akan jawab ini 280 bukan 208 gitu ya. Jadi harus pelan sekali dulu. Nggak apa-apa Bunda. Nanti lama-lama kan dia langsung peka. Oke Bunda, kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian operasi yang kedua yaitu 216 dibagi 6. Kita cek mulai dari angka 2, tekankan begitu. Supaya anak nggak buru-buru langsung gitu, langsung ambil semua yang di dalam gitu ya. Karena anak itu level kelas 3 dan kelas 4 tuh biasanya kebiasaan terburu-burunya itu banget gitu ya. Oke, balik sini 2 dibagi 6. Angka kecil dibagi besar. Bisa nggak? Nggak bisa lah Bu gitu. Kalau nggak bisa maka tarik ke sampingnya 21. 21 dibagi 6. Angka besar bagi kecil. Bisa tidak? Bisa Ibu katanya. Oke, kita masukkan ya. Suruh dia langsung menghitung di sampingnya ya. Nah, 21 ya dibagi 6 sama dengan 6 kali titik-titik sama dengan 21. Ini prinsip. Nah, kayak kemarin ya Anda ya. Yes. Terus langkah yang kedua, 6 kali berapa ya? Ibu sudah selalu nyuruh kali 2, kali 5, kali 9, atau kali 10 karena mudah gitu. Terus karena dia angka 6 dengan 21, 6 kali 5 aja deh Ibu. Oke. 6 kali 5 karena dia bisa pakai cara cepat. Masih ingat Bunda? 6 kali 5. Maka 6 kita beginikan terlebih dahulu, kemudian kita hitung dengan pasangan ganda. 10, 20, 30 gitu. Oh, ini 30 Bu. Ini 21. Ya agak deket. Kita cek kira-kira kali berapa lagi gitu. Nah, kita cek. Kalau 30 ini 21 berarti kelebihan. Kalau kelebihan berarti naik ya. Kali berapa? 4. Nah, kalau dikalikan 4 maka angka 30 mundur 6 angka ya. Oke. Dari 30 6 angka begini ya Aku biasanya sih pakainya jari matika begini 6. Tapi kalau Bunda nggak ngerti berarti pakai 6 begini saja juga boleh ya. 30 mundur. Dari 30 29, 28, 27, 26, 25, 24. Berarti hasilnya 24. Di sini yang diminta berapa? 21 Bu. Berarti masih kelebihan. Ya udah, kali berapa maunya? 3 aja deh Bu, gitu boleh ya. Nah, 6 kali 3 berarti 24 mundur 6. Set. 24 mundur jadi 23, 22, 21 ya kan? 20, 19 dan 18. Ini 18. Oke. Loh Bu, kok nggak ada Bu? Ini yang diminta 21. Memang tahu nak yang namanya perkalian ya dan pembagian. Khusus untuk pembagian dia tidak langsung bulat bisa dibagi utuh, tapi bisa jadi dia
lebih sedikit. Maka kalau lebih sedikit kira-kira yang masih dekat dengan 21 ya, yang kurang ya nak ya, itu kira-kira yang 18 atau yang 24. 18 Bu, maka ini yang kita pakai karena nggak boleh lebih dari 21 dong gitu ya. Ini yang kita pakai. Maka di sini adalah 3, oke? 21 di dalam, operasi keluar. Dalam dengan luar wajib dibagi. Apa hasilnya tadi? 3. Kemudian luar dengan luar wajib dikali. 6 kali 3, 6 kali 3 berapa ya? Kita langsung cek. 6 kali 3 berapa tadi di sini nak? 18. 18 letaknya di bawahnya 16 ya Bu. Tunggu sebentar. Angka yang dibagi kira-kira 216 atau 21 tadi. 21 maka letakkan di tempat yang habis dibagi ini. 21 yang dibagi, maka 6 kali 3 18 letaknya ada di bawah 21. Begitu. Kemudian jangan lupa operasinya apa nak? Dia mulai ingat ya Anda. Kurang Bu, oke. Tapi di sini ada hantu yang tidak bisa dong untuk pengurangan, maka tambahkan apa? 0 Bu, konsekuensinya tambah atasnya 0 langsung ditambah. Karena bawahnya hasilnya belum 0 gitu ya. Lalu kita kurangkan, 6 dikurangi 0 adalah 6. Kemudian di sini 1 minta depannya ya, 11 dikurangi 8 habis 8, 9, 10, 11. Ada berapa ini? 3. Maka di sini adalah 36. Langkah kedua ini belum 0. Harus dalam keluar lagi dengan luar. Diapakan? Bagi. Dia udah mulai ngerti ya. 36 dibagi 6 sama dengan 6 kali berapa? Sama dengan 36. Prinsip. Oke, Mbak Ania mau kali berapa gitu. Kali, lah ini Bu sudah ada gitu, 30. Berarti yang deket ya Bu, berarti 6 kali 5 aja. Oke, 6 kali 5 sama dengan 30. Berarti kalau ini kurang, ini kan 36. Maka kalau kurang, caranya harus turun kali 6. Sama dengan 30 ditambahkan apa? Dibagi berapa ini tadi? 6 ya dasarnya. Mundur 6 kan? Nah, habis 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jadi ini adalah 36. Berarti benar yang kita ambil adalah 6 di sini. Oke, maka 36 dibagi 6 keluar adalah 6. Kalau luar, operasi dengan luar harus dikali gitu ya. 6 kali 6 adalah 36. Terus operasi di dalam susun bawah adalah pengurangan. 36 dikurangi 36. Hasilnya berapa, Nduk? 0, Bu. Berarti sudah 0, Bu. Oke, kalau sudah 0 maka hasilnya jelas benar yang ada di atas. Maka hasilnya adalah 30 tambah 6. 36 kata dia. Oke, selesai. Ini final gitu. Ya Anda, jadi memang harus sabar banget ya menjelaskan. Guru pun yang melihat video saya ini memang harus ini ya, mentransfer ilmunya itu adalah dengan bahasa yang anak itu mengerti gitu. Jadi kalau kita pengen bahasa yang anak itu mengerti, kita tahu bagaimana bahasanya adalah coba kita pura-pura gak mengerti apa-apa tentang porogapit. Kemudian kita berusaha untuk menasehati diri kita sendiri, mengajar kita sendiri. Kalau aku nggak ngerti sama sekali, maka bahasa apa yang aku pakai supaya aku bisa mengerti. Kalau Bunda sudah fokus ke arah seperti itu, maka Bunda akan mudah sekali menjelaskan apapun, mentransfer ilmu apapun ke putra atau putri kita gitu. Ya, oke Bunda, lanjut ya.